Malam itu, setelah para pria misterius pergi, suasana rumah tak lagi sama. Ketegangan meresap ke setiap sudut, seolah-olah dinding-dinding rumah pun tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Ratna tak banyak bicara setelah pengakuannya yang mengejutkan. Dia hanya duduk di kursinya, wajahnya tertutup bayangan, seperti seseorang yang sudah kalah dari pertempuran batinnya sendiri. Arman berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi pikirannya terus berputar-putar. Surat dari ayahnya masih tergenggam di tangannya. Rahasia keluarga besar, warisan yang tersembunyi, dan peringatan tentang bahaya yang mengintai, semuanya terasa seperti teka-teki yang terlalu rumit untuk dipecahkan. Ia tahu, hidupnya dan hidup Siti tak akan pernah sama lagi. Namun, apa yang sebenarnya sedang menunggu mereka di depan sana? Siti, yang biasanya tenang, kali ini tak bisa menyembunyikan ketakutannya. "Kak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita bahkan tidak tahu apa rahasia itu, apalagi bagaimana cara menghadapinya." Arman menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Surat ayah ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Kita harus menemukan petunjuk lebih lanjut. Mungkin ada sesuatu yang ayah tinggalkan untuk kita, yang bisa menjelaskan lebih jelas tentang semua ini. Mereka berdua duduk dalam diam, saling bertukar pandang, sementara Ratna tetap tak bergerak, seolah terjebak dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, suara keras dari luar mengejutkan mereka semua. Pintu depan bergetar, dan terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Seseorang ada di luar. Arman segera berdiri, melangkah ke arah pintu, tetapi kali ini, tidak ada ketukan. Hanya suara langkah kaki yang berhenti di depan rumah, seakan menunggu sesuatu. Siti menahan napas, tubuhnya gemetar ketakutan. Arman membuka pintu perlahan, tetapi di luar hanya ada kegelapan. Tidak ada siapapun di sana. Langit malam tertutup awan tebal, dan hanya kilatan petir di kejauhan yang sesekali menerangi jalan. Namun, perasaan bahwa mereka diawasi semakin kuat, seperti bayangan gelap yang melingkari rumah. Ketika Arman menutup pintu, Ratna akhirnya bersuara. "Mereka datang," bisiknya dengan nada penuh ketakutan. "Mereka sudah tahu kalian menyimpan rahasia itu. Aku tak pernah bisa menghentikannya, mereka akan terus datang, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Arman berbalik, menatap Ratna dengan penuh tanya. "Siapa mereka? Apa yang sebenarnya kau ketahui?" Air mata mengalir deras di pipi Ratna. "Aku tidak bisa memberitahumu semuanya, Arman. Tapi keluarga besar ini, mereka bukan keluarga biasa. Mereka menguasai rahasia yang sangat besar, kekuatan yang bisa membawa kebaikan atau kehancuran. Ayah kalian tahu itu, dan dia mencoba melindungi kalian dari itu semua. Tapi sekarang, setelah kalian mengetahui sedikit, mereka akan berusaha mengambil apa yang menjadi hak kalian." Siti gemetar. "Mengambil apa? Apa yang mereka inginkan dari kami?" Ratna menggeleng dengan wajah putus asa. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku tahu ini tidak hanya tentang warisan biasa. Ini lebih besar. Kalian adalah pewaris terakhir dari garis keturunan yang sudah lama tersembunyi. Dan garis keturunan itu membawa sesuatu yang bisa mengubah segalanya." Arman mencoba mencerna semua kata-kata Ratna, tetapi kepalanya terasa berputar. Di luar, angin kembali bertiup kencang, membuat jendela-jendela berderak. Rasanya seolah dunia di luar rumah mereka sedang berperang, dan mereka hanya bisa menunggu kapan badai itu akan menerobos masuk. Tanpa peringatan, lampu di rumah mendadak padam. Kegelapan menyelimuti mereka semua. Siti memekik kecil, sementara Arman segera berusaha menenangkan dirinya. "Jangan panik," katanya, meskipun jantungnya sendiri berdebar kencang. Namun, sebelum dia sempat mengambil langkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki lagi, kali ini dari dalam rumah. Seseorang, atau sesuatu, ada di dalam. Arman memegang tangan Siti erat-erat, bergerak pelan di kegelapan, mencari sumber suara. Namun, suara itu tak lagi terdengar. Ruangan terasa semakin menekan, napas mereka menjadi semakin berat. "Siapa di sana?" teriak Arman, suaranya memantul di antara dinding yang sunyi. Tidak ada jawaban. Siti mulai terisak pelan. Arman tahu mereka harus keluar dari rumah ini, tetapi kemana? Di luar, bahaya tampak sama besarnya dengan yang ada di dalam. Ratna berdiri dari kursinya, suaranya terdengar seperti seseorang yang sudah menyerah. "Mereka sudah di sini."
Aku tak bisa menyelamatkan kalian lagi. Tunggu, Arman memotong dengan nada tajam. Siapa mereka, Ratna? Katakan sekarang, sebelum terlambat. Sebelum Ratna sempat menjawab, pintu belakang tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin dingin menerobos masuk, membawa serta suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Arman menarik Siti lebih dekat, melangkah mundur perlahan. Mereka harus keluar dari situasi ini, tetapi sepertinya jalan keluar telah tertutup dari segala arah. Di tengah kegelapan, bayangan mulai muncul. Wajah-wajah asing, samar-samar dalam kilatan petir di luar, mengelilingi mereka dengan perlahan. Arman merasakan darahnya membeku. Mereka bukan manusia biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih jahat dari yang bisa dia bayangkan, mengintai di antara bayangan. Tepat ketika Arman merasa semuanya akan berakhir, sebuah suara lembut namun penuh wibawa memecah kesunyian. Jangan takut. Suara itu seakan datang dari dalam dirinya sendiri, memberinya ketenangan yang mendalam. Cahaya terang tiba-tiba menerobos kegelapan, menerangi sekeliling mereka. Bayangan-bayangan itu mundur, seakan ditolak oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Arman dan Siti memandang sekeliling dengan takjub. Di tengah cahaya itu, meskipun tak ada wujud yang jelas, mereka merasakan kehadiran yang menenangkan, kehadiran yang membawa kedamaian yang tak terlukiskan. Mereka tahu bahwa Allah telah menjawab doa mereka. Badai yang mengintai di luar dan di dalam diri mereka kini mulai sirna, tergantikan oleh cahaya yang membawa harapan baru. Ketika cahaya itu memudar perlahan, bayangan-bayangan itu hilang sepenuhnya, seolah-olah tak pernah ada. Kegelapan malam berubah menjadi ketenangan yang penuh keajaiban. Arman menatap Siti dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa syukur. Mereka selamat untuk saat ini. Tapi mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Ratna terisak pelan di sudut ruangan, wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Arman mendekatinya, berjongkok di depannya. Kita tidak akan lari, katanya dengan tenang. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Dengan kekuatan dari Allah, kita akan menemukan jawaban atas semua ini. Ratna mengangguk pelan, meskipun air matanya masih mengalir. Di luar, hujan mulai reda, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arman merasa bahwa ada secercah harapan di tengah kegelapan hidup mereka. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi dengan iman dan keberanian, mereka yakin bisa menghadapi apapun yang datang. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh keajaiban, suasana rumah terasa lebih tenang. Siti dan Arman duduk bersama di ruang tengah, mencoba merenungkan apa yang baru saja mereka alami. Ratna, yang selama ini terlihat rapuh dan tertutup, mulai menunjukkan keberanian untuk berbicara lebih banyak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, seolah pengalaman malam itu telah membakar rasa takut yang selama ini ia simpan. Aku harus jujur pada kalian sekarang, kata Ratna dengan suara rendah namun tegas. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang selama ini aku tahu. Malam itu, ketika kalian masih kecil, ayah kalian berusaha mengakhiri siklus gelap ini. Dia tahu bahwa rahasia keluarga itu membawa bahaya besar. Aku adalah bagian dari masalah ini. Siti menatap Ratna dengan pandangan penuh tanda tanya, tetapi kali ini, ia tak mampu memendam kemarahannya. Apa maksudmu, Bu? Kau tahu segalanya sejak awal, tapi kau malah memperlakukan kami seperti beban. Kau membiarkan kami hidup dalam ketakutan. Ratna menunduk, air matanya mulai mengalir. Aku takut, Siti. Aku takut pada orang-orang yang menguasai rahasia itu. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka mau. Dan aku dipaksa menjadi perantara untuk mereka. Arman mengepalkan tangan. Jadi selama ini, kau menjadi mata-mata mereka. Itu sebabnya mereka tahu tentang kami. Ratna mengangguk perlahan, rasa bersalah tampak jelas di wajahnya. Tapi aku tidak pernah ingin menyakiti kalian. Aku berusaha melindungi kalian dengan caraku sendiri. Aku tahu aku salah. Aku terlalu lemah untuk melawan mereka. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak, hingga akhirnya Siti berdiri dan berkata dengan tegas, kita harus pergi dari sini. Rumah ini bukan tempat yang aman lagi. Mereka tahu di mana kita berada. Jika kita tetap di sini, mereka akan kembali. Arman mengangguk, meskipun hatinya berat. Tapi kita tidak bisa pergi tanpa rencana.
Kita harus mencari tahu apa sebenarnya rahasia ini dan mengapa mereka begitu menginginkannya. Jika kita tidak tahu apa yang kita hadapi, kita hanya akan terus berlari tanpa tujuan. Ratna mendongak, tatapannya penuh kesungguhan. Ada satu tempat, ayah kalian pernah menyebutnya sebelum ia pergi. Sebuah rumah tua di pinggiran desa, tempat semua ini dimulai. Mungkin, di sana kalian akan menemukan jawaban. Mendengar itu, Arman dan Siti memutuskan untuk berangkat ke tempat tersebut. Mereka mengemas barang-barang yang penting dan meninggalkan rumah di pagi buta. Langit masih gelap, tetapi mereka merasa ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak. Ratna memohon untuk ikut, tetapi Arman menolaknya. Kau harus tinggal di sini dan menjaga dirimu sendiri. Kami yang akan menyelesaikan ini. Ratna tak bisa membantah. Ia hanya mengangguk pelan, matanya basah oleh air mata. Hati-hati, anak-anakku. Allah selalu bersama kalian. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Perjalanan menuju rumah tua itu penuh tantangan. Jalan setapak yang mereka lalui terasa semakin sunyi, diapit oleh hutan lebat yang gelap. Suara-suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan yang mengintai. Siti menggenggam tangan Arman erat-erat, mencoba menenangkan dirinya. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, Kak, bisik Siti. Semakin kita melangkah, semakin aku merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Arman menoleh, berusaha tersenyum untuk menenangkannya. Kita tidak punya pilihan, Siti. Jika kita terus bersembunyi, mereka akan menemukan kita. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mencari tahu kebenarannya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di depan rumah tua itu. Bangunannya tampak lusuh, dengan dinding-dinding yang sudah retak dan dipenuhi lumut. Pintu kayunya setengah terbuka, berayun pelan ditiup angin. Siti menelan ludah, sementara Arman mencoba menenangkan dirinya. Kita masuk, kata Arman akhirnya, meskipun suaranya terdengar lebih seperti perintah untuk dirinya sendiri. Mereka melangkah masuk, dan suasana di dalam rumah itu segera menyelimuti mereka dengan aura misterius. Di ruang utama, terdapat meja kayu besar yang dipenuhi dengan tumpukan buku dan kertas. Sebuah foto tua tergantung di dinding, menampilkan seorang pria yang tampak seperti ayah mereka berdiri bersama sekelompok orang asing. Siti mendekati foto itu dengan hati-hati. Kak, lihat ini, ayah kita. Tapi siapa orang-orang ini? Arman mengamati foto itu dengan seksama. Salah satu pria di foto itu mengenakan cincin dengan lambang yang sama seperti yang ada di amplop surat ayah mereka. Ini pasti mereka, orang-orang yang disebut dalam surat itu, katanya. Saat mereka mencari lebih jauh, Siti menemukan sebuah peti kecil tersembunyi di bawah meja. Ia membuka peti itu dengan gemetar, dan di dalamnya terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah pudar. Arman mengambil buku itu dan membuka halamannya. Tulisan di dalamnya adalah catatan tentang keluarga mereka, sejarah panjang yang penuh dengan konflik dan rahasia gelap. Ada juga peta yang menunjukkan lokasi tertentu, dengan tanda silang besar di tengahnya. Ini mungkin tempat rahasia yang mereka cari, kata Arman sambil menunjuk peta itu. Kita harus pergi ke sana, tapi kita harus siap menghadapi apapun. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Siti dan Arman saling berpandangan dengan tegang. Mereka tahu, mereka tidak sendiri lagi. Dapatkan bukunya, suara berat terdengar dari luar. Pewarisnya ada di sini, jangan biarkan mereka pergi. Arman segera menggenggam tangan Siti. Kita harus keluar sekarang. Dengan cepat, mereka mengambil buku itu dan mencari jalan keluar. Tetapi para pengejar sudah mengepung rumah itu. Perasaan putus asa mulai menguasai mereka, tetapi Arman kembali teringat suara lembut yang menyelamatkan mereka sebelumnya. Allah bersama kita, bisiknya kepada Siti. Jangan takut. Dalam hati mereka, doa-doa mengalir tanpa henti. Di tengah bayang-bayang bahaya yang semakin dekat, Arman dan Siti melangkah maju, bersiap menghadapi apapun yang menanti mereka. Langit yang semula tenang kini berubah kelam. Angin bertiup kencang, membawa serta aroma tanah basah dan petir yang berkilatan di kejauhan. Arman dan Siti berlari keluar dari rumah tua itu, berpegangan erat pada buku tua yang menjadi harapan terakhir mereka. Suara langkah kaki para pengejar terdengar semakin mendekat, menciptakan ketegangan yang menusuk jiwa. Ke arah sana, Arman menunjuk ke sebuah jalan kecil di tengah hutan yang gelap.
Napasnya tersengal, tetapi tekadnya tetap kokoh. Kita harus menjauh dari mereka sebelum mereka mengepung kita. Siti menuruti kakaknya, meski tubuhnya lemah akibat kelelahan. Ia memeluk buku itu dengan erat, menyadari betapa pentingnya benda tersebut. "Kak, kalau mereka menangkap kita, apa yang akan terjadi?" tanyanya dengan suara serak, penuh ketakutan. Arman menggenggam tangannya lebih erat. "Mereka tidak akan menangkap kita. Kita punya Allah, Siti. Selama kita terus berdoa, Dia tidak akan meninggalkan kita." Tiba-tiba, suara tembakan terdengar memecah keheningan malam. Sebuah peluru menghantam pohon di dekat mereka, membuat serpihan kayu terbang ke udara. Siti terkejut dan hampir terjatuh, tetapi Arman segera menariknya kembali. "Kalian tidak bisa lari selamanya." Suara kasar dari salah satu pengejar terdengar menggema. Arman dan Siti terus berlari, namun kekuatan mereka mulai terkuras. Langkah kaki para pengejar semakin mendekat, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak-semak lebat. "Masuk ke sini," Arman memerintahkan, mendorong Siti ke dalam gua. Mereka bersembunyi di dalam kegelapan, menahan napas sambil mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Di luar, para pengejar berhenti, tampaknya kehilangan jejak mereka. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara dingin, "Mereka tidak akan jauh. Cari sampai ketemu. Buku itu adalah kunci segalanya." Siti menggenggam tangan Arman, air mata membasahi pipinya. "Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka tidak akan berhenti mencari." Arman menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Kita tunggu sampai mereka pergi. Setelah itu, kita lanjutkan perjalanan. Aku yakin peta ini akan membawa kita ke tempat yang benar. Kita hanya perlu bertahan sedikit lagi." Siti mengangguk, meski ketakutan masih membayangi wajahnya. Dalam kegelapan gua, mereka berdua berdoa dengan penuh harapan. Doa mereka menjadi satu-satunya sumber kekuatan, satu-satunya pelita di tengah kegelapan. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki itu akhirnya menghilang. Para pengejar tampaknya telah beralih ke arah lain, memberi mereka kesempatan untuk bergerak kembali. Arman mengintip keluar, memastikan bahwa area di sekitar mereka aman. "Kita harus pergi sekarang," katanya pelan, membantu Siti keluar dari gua. Mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan yang semakin gelap. Dengan hanya berbekal peta di buku itu, mereka mencoba menemukan jalan ke lokasi yang ditandai dengan tanda silang besar. Namun, hutan itu seolah hidup, menciptakan hambatan di setiap langkah mereka. Ketika mereka hampir kehilangan harapan, sebuah cahaya kecil tiba-tiba muncul di kejauhan. Cahaya itu tampak memandu mereka, memberikan arah di tengah kebingungan. Arman dan Siti saling berpandangan, merasa bahwa ini adalah jawaban atas doa-doa mereka. "Ayo, ikuti cahaya itu," bisik Arman dengan suara penuh keyakinan. Mereka mengikuti cahaya tersebut, yang membawa mereka ke sebuah lokasi yang tampak seperti reruntuhan kuno. Di tengah reruntuhan itu, terdapat sebuah altar batu dengan simbol yang sama seperti yang ada di buku mereka. Siti mendekati altar itu dengan hati-hati. "Kak, ini tempatnya. Ini yang ada di peta." Arman membuka buku itu, mencoba membaca petunjuk lebih lanjut. Di salah satu halaman, terdapat tulisan yang berbunyi, "Hanya hati yang murni yang dapat membuka jalan menuju kebenaran." "Kita harus melakukan sesuatu di sini," kata Arman. "Tapi apa?" Siti memandangi altar itu dengan saksama, lalu memperhatikan ada sebuah cekungan kecil di tengahnya. Ia menyentuh cekungan itu, dan tiba-tiba, sebuah mekanisme tersembunyi aktif. Suara gemuruh terdengar, dan lantai di depan mereka mulai terbuka, memperlihatkan sebuah lorong bawah tanah yang gelap dan dalam. "Ini dia," bisik Arman, matanya berbinar dengan campuran ketakutan dan keberanian. "Rahasia keluarga kita ada di bawah sana." Namun, sebelum mereka sempat melangkah masuk, suara langkah kaki kembali terdengar. Para pengejar telah menemukan mereka. "Jangan biarkan mereka masuk," teriak salah satu dari mereka. Arman dan Siti tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Dengan keberanian yang tersisa, mereka melangkah masuk ke dalam lorong bawah tanah itu, meninggalkan dunia di atas yang penuh bahaya. Ketika pintu lorong tertutup di belakang mereka, kegelapan menyelimuti segalanya. Namun, di hati mereka, ada cahaya harapan yang terus menyala, membimbing mereka menuju kebenaran yang telah lama tersembunyi. Di bawah tanah,
rahasia keluarga mereka menunggu untuk diungkap, bersama dengan takdir yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kegelapan di lorong bawah tanah terasa mencekam. Dindingnya dipenuhi lumut basah, dan suara tetesan air bergema di keheningan. Siti menggenggam tangan Arman erat-erat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Aroma tanah lembab bercampur dengan rasa takut yang terus menghantui mereka. Lorong ini terasa seperti tak berujung, bisik Siti, matanya menyipit mencoba melihat lebih jelas. Arman menyalakan korek api yang ia temukan di sakunya. Cahaya kecil itu memperlihatkan ukiran-ukiran aneh di dinding lorong. Ada simbol-simbol yang sama seperti di buku yang mereka bawa, lambang matahari, bintang, dan bulan yang saling terhubung dalam pola rumit. Ini bukan lorong biasa, kata Arman, matanya memandangi ukiran dengan penuh perhatian. Ayah pasti tahu apa yang ada di sini. Semua ini terasa seperti petunjuk. Tiba-tiba, lorong bercabang menjadi dua arah. Arman berhenti sejenak, kebingungan menentukan jalan mana yang harus mereka ambil. Peta yang mereka bawa tidak memberikan detail tentang cabang tersebut. Arah mana, Kak? Tanya Siti dengan suara cemas. Arman terdiam, lalu menutup matanya. Dalam hati, ia berdoa dengan tulus, meminta petunjuk dari Allah. Saat ia membuka matanya kembali, sebuah suara lembut terdengar di dalam pikirannya, seolah membisikkan, ikuti cahaya. Arman memandangi cabang lorong itu sekali lagi, dan menyadari ada kilauan samar di salah satu jalur. Kita ambil jalan ini, katanya dengan tegas, menggandeng Siti menuju jalur yang bercahaya. Semakin dalam mereka melangkah, semakin aneh suasananya. Cahaya yang awalnya samar kini menjadi lebih terang, seperti api kecil yang melayang di udara. Siti memandangnya dengan takjub sekaligus takut. Apa itu, Kak? Apakah ini semacam sihir? Arman menggeleng. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ini adalah petunjuk yang harus kita ikuti. Mereka terus mengikuti cahaya itu hingga mencapai sebuah ruangan besar dengan langit-langit yang tinggi. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu besar, dengan sebuah benda aneh yang bersinar di atasnya, sebuah medali emas dengan ukiran yang sama seperti di buku. Siti mendekati altar itu dengan hati-hati, tetapi sebelum ia bisa menyentuh medali tersebut, suara berat menggema di seluruh ruangan. Siapa yang berani melangkah ke tempat ini? Arman dan Siti segera berbalik, mencari asal suara tersebut. Dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok seorang pria tua dengan jubah hitam panjang. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya bersinar tajam, penuh kewaspadaan. Kami datang untuk mencari kebenaran, jawab Arman dengan suara tegas, meskipun tangannya gemetar. Pria tua itu mendekat, tatapannya bergantian antara Arman dan Siti. Kebenaran adalah hal yang mahal. Apakah kalian siap membayar harganya? Arman menelan ludah. Kami telah kehilangan segalanya. Kami tidak takut menghadapi apapun, selama itu dapat menyelamatkan keluarga kami. Pria itu tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan di matanya. Kalian anak-anak yang kuat, namun, kekuatan saja tidak cukup. Untuk membuka rahasia di balik medali itu, kalian harus menunjukkan keberanian, kejujuran, dan hati yang tulus. Ia menunjuk ke arah medali. Medali itu adalah kunci menuju masa depan. Namun, jika kalian tidak siap, benda itu akan menghancurkan kalian. Siti memandangi medali itu dengan penuh keraguan. Bagaimana kami tahu bahwa kami sudah siap? Pria itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah belati kecil yang tampak kuno. Salah satu dari kalian harus menyentuh medali itu. Tetapi pilihannya harus tulus, tanpa rasa takut atau keraguan. Arman melangkah maju, meskipun tubuhnya gemetar. Aku akan melakukannya. Siti mencoba menghentikannya. Kak, jangan. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika kau terluka? Arman menoleh padanya, matanya penuh keyakinan. Jika ini adalah cara untuk melindungi kita, aku rela melakukannya. Allah akan menjaga kita. Ia mendekati altar itu dengan perlahan, lalu mengulurkan tangannya. Saat jarinya menyentuh medali tersebut, ruangan tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya terang yang menyilaukan. Suara gemuruh terdengar, seolah bumi bergetar. Siti menjerit, mencoba mendekati Arman, tetapi pria tua itu menahannya. Jangan, dia sedang diuji. Cahaya itu melingkupi tubuh Arman, membuatnya melayang di udara. Dalam sekejap, kenangan-kenangan dari masa lalu muncul di pikirannya, saat-saat ia kehilangan orang tua,
rasa sakit karena dikhianati, dan tekad untuk melindungi adiknya. Arman, sebuah suara lembut terdengar di dalam pikirannya, apakah hatimu murni? Apakah kau benar-benar rela berkorban demi kebaikan? Tanpa ragu, Arman menjawab, aku tidak peduli pada diriku sendiri. Aku hanya ingin melindungi adikku dan menghentikan kejahatan ini. Cahaya itu perlahan meredup, dan Arman kembali berdiri di lantai. Medali itu kini berada di tangannya, bersinar lembut. Pria tua itu tersenyum penuh rasa hormat. Kau telah lulus ujian, anak muda. Kebenaran kini berada di tanganmu. Gunakanlah dengan bijak. Namun, sebelum mereka sempat bernapas lega, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Para pengejar telah menemukan mereka, membawa serta senjata dan niat jahat. Kita tidak bisa mundur sekarang, kata Arman dengan tegas, menggenggam medali itu dengan erat. Apapun yang terjadi, kita harus melawan. Siti berdiri di sampingnya, matanya bersinar penuh keberanian. Aku bersamamu, Kak. Pertempuran di lorong bawah tanah itu tidak dapat dihindari. Namun, Arman dan Siti kini tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga kekuatan dari kebenaran yang telah mereka temui. Lorong bawah tanah yang sunyi berubah menjadi medan ketegangan. Langkah kaki para pengejar menggema, membawa ancaman nyata. Cahaya obor mereka memantul di dinding batu, menciptakan bayangan yang bergerak seperti makhluk gelap. Arman menggenggam medali erat-erat, menyadari bahwa benda itu adalah kunci untuk melindungi mereka. Kak, mereka mendekat, bisik Siti dengan suara khawatir. Arman memandang adiknya dengan penuh tekad. Kita tidak bisa mundur, Siti. Kita sudah sejauh ini. Percayalah, Allah bersama kita. Suara berat tiba-tiba memecah keheningan. Dari balik bayangan muncul seorang pria dengan sikap angkuh, diikuti beberapa anak buahnya yang tampak siap menyerang. Medali itu, katanya dingin, serahkan sekarang, dan kalian akan selamat. Arman berdiri tegak, melindungi Siti di belakangnya. Kami tidak akan menyerahkannya. Benda ini bukan untuk disalahgunakan. Pria itu menyeringai, memberi perintah pada anak buahnya. Tangkap mereka. Jika mereka melawan, lumpuhkan. Saat para pengejar mulai mendekat, Arman memejamkan mata, mengangkat medali sambil memohon pertolongan dari Allah. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari medali, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar mereka. Cahaya itu begitu terang sehingga para pengejar mundur, terkejut oleh kekuatannya. Apa ini? Teriak salah satu dari mereka, matanya dipenuhi rasa takut. Cahaya itu membentuk pola simbol yang sama seperti yang terukir di dinding lorong, seolah memberikan petunjuk kepada Arman dan Siti. Lingkaran bercahaya muncul di lantai, dengan tulisan-tulisan kuno yang bercahaya lembut. Kak, lihat, seru Siti, menunjuk lingkaran itu. Ini seperti yang ada di buku. Arman mendekati lingkaran dengan hati-hati, lalu meletakkan medali di tengahnya. Suara gemuruh terdengar, dan ruangan itu bergetar hebat. Dari lingkaran cahaya tersebut, muncul sosok bayangan yang menyerupai seorang pria tua berjubah panjang, wajahnya dipenuhi kewibawaan dan ketenangan. Sosok itu berbicara dengan suara lembut tetapi penuh kekuatan. Siapa yang memanggilku? Arman melangkah maju. Kami datang untuk melindungi warisan keluarga kami dari orang-orang yang ingin menyalahgunakannya. Kami hanya ingin mencari kebenaran. Sosok itu mengangguk, matanya menatap Arman dan Siti dengan lembut. Keberanian dan ketulusan kalian telah membuka pintu ini. Medali itu adalah simbol amanah yang besar. Ia hanya akan memberikan perlindungan kepada mereka yang memiliki hati yang murni. Pria angkuh yang menjadi pengejar mereka mencoba melawan. Rahasia ini milik kami. Kami tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Namun, sosok berjubah itu mengangkat tangannya, dan seketika para pengejar terjatuh, tak mampu bergerak. Hanya pria itu yang tetap berdiri, wajahnya penuh rasa amarah dan dendam. Arman menggenggam tangan Siti, melindunginya dari bahaya. Sosok berjubah itu memandang mereka sekali lagi sebelum berbicara. Perjalanan kalian belum selesai. Dunia di luar masih penuh ujian, dan kalian harus menjaga amanah ini dengan baik. Percayalah bahwa pertolongan akan selalu datang kepada mereka yang beriman. Medali itu melayang kembali ke tangan Arman, kini memancarkan cahaya yang lebih terang. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, kami akan menjaga amanah ini, dan kami tidak akan menyerah pada kejahatan. Sosok itu tersenyum sebelum perlahan menghilang. Suara gemuruh mereda, dan ruangan kembali tenang. Para pengejar tidak lagi terlihat, seolah lenyap di telan kegelapan.
Arman dan Siti saling berpandangan, napas mereka berat tetapi hati mereka dipenuhi rasa lega. Meski perjalanan mereka masih panjang, mereka kini memiliki kekuatan dan keyakinan baru untuk melanjutkan perjuangan. Dengan cahaya dari medali yang menjadi pelita mereka, Arman dan Siti melangkah keluar dari lorong bawah tanah, membawa harapan untuk menghadapi apapun yang menanti di depan. Amanah itu kini menjadi tanggung jawab mereka, dan mereka bertekad untuk menjaganya hingga akhir. Langit malam membentang luas saat Arman dan Siti melangkah keluar dari lorong bawah tanah. Udara dingin menyambut mereka, tetapi rasanya lebih menenangkan daripada pengapnya lorong tadi. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Di kejauhan, cahaya obor mulai tampak, bergerak mendekat dengan cepat. Mereka belum menyerah, Kak, bisik Siti, suaranya bergetar. Arman memandang ke arah cahaya itu, menggenggam medali di tangannya lebih erat. Kita harus terus bergerak, tidak ada pilihan lain. Dengan napas berat, mereka berlari ke arah hutan yang membentang di depan. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti penjaga tua, bayangannya menciptakan suasana mencekam. Keduanya tahu bahwa mereka kini dikejar bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh ambisi gelap yang telah lama mengintai warisan keluarga mereka. Setiap langkah terasa seperti perjuangan. Cabang-cabang pohon mencakar kulit mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Cahaya bulan yang remang menjadi satu-satunya panduan di tengah kegelapan. Arman, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku sudah lelah, keluh Siti, tangannya gemetar. Arman menoleh, melihat kelelahan di wajah adiknya. Ia menghela napas, lalu berhenti sejenak. Baiklah, kita istirahat sebentar di sini. Tapi jangan lengah. Mereka berjongkok di balik semak-semak lebat, berusaha mengatur napas. Di kejauhan, suara langkah kaki dan teriakan pengejar semakin jelas. Waktu mereka tidak banyak. Siti memandangi medali di tangan Arman. Kak, benda ini sangat berbahaya. Apa kau yakin kita bisa melindunginya? Arman menatap adiknya dengan tegas. Kita harus yakin. Jika kita menyerah sekarang, semua pengorbanan ini akan sia-sia. Allah tidak akan meninggalkan kita, Siti. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari belakang mereka. Arman segera berdiri, melindungi Siti dengan tubuhnya. Dari balik kegelapan, muncul seekor serigala besar dengan mata merah menyala. Hewan itu tampak seperti bukan makhluk biasa, auranya mengintimidasi, penuh kekuatan gelap. Siti mencengkeram lengan Arman. Kak, itu bukan serigala biasa. Arman mundur perlahan, matanya tak lepas dari makhluk itu. Ia tahu ini adalah ujian lain, mungkin sesuatu yang dipanggil oleh ambisi para pengejar untuk menghentikan mereka. Serigala itu melompat ke arah mereka dengan cepat. Arman refleks mengangkat medali, berharap perlindungan dari cahaya yang sebelumnya menolong mereka. Namun, kali ini medali hanya bersinar redup, seolah sedang menguji keberanian mereka. Dengan cepat, Arman menarik sebatang kayu dari tanah dan berdiri di depan Siti. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Apapun yang terjadi. Serigala itu menyerang, dan Arman berusaha menangkisnya dengan kayu yang dipegangnya. Pertarungan itu berlangsung sengit, tetapi jelas bahwa kekuatan serigala jauh melampaui kekuatan manusia biasa. Arman mulai terdesak, dan luka-luka kecil mulai muncul di tubuhnya. Siti, yang menyaksikan perjuangan kakaknya, berdoa dalam hati dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Jangan biarkan kami jatuh di sini. Tiba-tiba, medali di tangan Arman kembali bersinar, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu memancar seperti lingkaran pelindung, mengusir serigala ke belakang. Hewan itu melolong keras, lalu berlari kembali ke dalam kegelapan, menghilang seperti bayangan yang tertiup angin. Arman terjatuh, napasnya terengah-engah. Siti segera menghampirinya, memegang tangannya yang gemetar. Kak, kau tidak apa-apa. Arman mengangguk pelan. Aku baik-baik saja, tapi kita harus bergerak sebelum mereka menemukan kita. Mereka kembali berjalan, kali ini dengan langkah yang lebih hati-hati. Namun, perasaan waspada tetap ada. Hutan semakin lebat, dan suara alam sekitar terdengar seperti bisikan yang mengintai. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya jernih, memantulkan cahaya bulan yang mulai tenggelam. Arman dan Siti duduk di tepi sungai, berusaha menghilangkan rasa lelah. Kak, apa menurutmu kita akan selamat? Tanya Siti lirih. Arman memandang air sungai yang tenang, mencoba menemukan kekuatan dalam hatinya. Aku tidak tahu, Siti.
Tapi aku yakin Allah punya rencana untuk kita. Selama kita bersama, kita tidak akan menyerah. Saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, sebuah suara lembut namun tegas terdengar dari belakang mereka. Kalian telah menunjukkan keberanian yang besar. Namun, perjalanan kalian belum selesai. Mereka berbalik, dan melihat seorang pria tua dengan jubah putih berdiri di bawah sinar bulan. Wajahnya penuh kedamaian, tetapi tatapannya menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang terlihat. "Siapa Anda?" tanya Arman, mencoba menenangkan diri. Pria itu tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga medali ini. Tugas kalian adalah melanjutkan perjuangan, tetapi kalian memerlukan lebih dari sekadar keberanian untuk melawan kejahatan yang mengintai." Siti memandang pria itu dengan penuh harap. "Apa yang harus kami lakukan?" Pria tua itu menunjuk ke arah medali di tangan Arman. "Kunci kekuatan ini adalah iman dan ketulusan. Kalian harus mempercayai diri kalian sendiri, dan yang lebih penting, kalian harus mempercayai rencana yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa." Cahaya di medali kembali menyala, seolah merespons perkataan pria tua itu. "Perjalanan kalian baru dimulai," kata pria itu sebelum menghilang seperti kabut. Arman dan Siti saling berpandangan, mengetahui bahwa ujian mereka belum berakhir. Dengan keyakinan yang diperbarui, mereka bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dunia mungkin gelap, tetapi mereka membawa cahaya kebenaran yang akan menjadi pelita di setiap langkah mereka. Fajar merekah di ufuk timur, tetapi keindahannya terasa jauh dari hati Arman dan Siti. Mereka terus berjalan, meninggalkan hutan yang kini tampak seperti bayangan gelap di belakang mereka. Dingin pagi menusuk kulit, namun langkah mereka tidak terhenti. Medali di tangan Arman sesekali memancarkan cahaya samar, seolah menjadi penunjuk arah. "Apa kau merasa tempat ini berbeda?" tanya Siti, memandang sekitar dengan waspada. Arman mengangguk. "Ada sesuatu di sini, tapi aku tidak tahu apa itu. Kita harus lebih hati-hati." Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah desa terpencil yang terlihat sepi dan tidak berpenghuni. Rumah-rumah kecil berdiri miring, beberapa di antaranya hampir roboh. Tanah di bawah kaki mereka retak-retak, seperti sudah lama tidak disirami hujan. Tidak ada suara burung, angin pun terasa diam. "Apa kita benar-benar harus lewat sini?" bisik Siti, menggenggam tangan Arman lebih erat. "Kita tidak punya pilihan lain. Desa ini mungkin menyimpan petunjuk," jawab Arman sambil melangkah maju. Ketika mereka melewati rumah-rumah tua itu, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Arman dan Siti segera bersembunyi di balik sebuah dinding rusak, menahan napas. Dari celah kecil, mereka melihat sekumpulan pria berjubah gelap, wajah mereka tertutup kain, berjalan dengan langkah teratur. "Mereka mencarimu," bisik suara lemah dari belakang mereka.